Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sanggar Pensi New. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elemen dasar tari. Pada dasarnya, elemen dasar tari itu adalah gerak. Namun demikian, apakah semua jenis, semua macam-macam gerak yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh baik itu manusia, binatang maupun alam itu dapat dikatakan gerak tari? Jawabannya tidak. Mari kita simak pendapat ahli budaya Indonesia Dr. Andes Sudarsono. Beliau mengatakan bahwa pengertian tari itu adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis dan indah. Di samping gerak sebagai elemen dasar tari, seni tari mempunyai elemen-elemen dasar yang lain seperti ritme, iringan, tata rias, tata busana, tempat, dan tema. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang gerak. Nah, berdasarkan pengungkapannya, gerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak wantah, yang kedua gerak distilir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak wantah. Gerak wantah adalah gerak sehari-hari, baik yang dilakukan oleh manusia, binatang maupun alam semesta. Contoh gerak sehari-hari yang dilakukan oleh manusia: orang naik sepeda, bercocok tanam, dan sebagainya. Contoh gerak sehari-hari yang dilakukan oleh binatang, misalnya bebek sedang makan, bebek sedang berlari-lari, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sedangkan contoh gerak alam semesta, misalnya ombak di laut, angin, puting beliung, dan sebagainya. Gerak wantah dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak wantah yang tidak mengandung arti. Yang kedua, gerak wantah yang mengandung arti. Nah, gerak wantah yang tidak mengandung arti itu biasa disebut dengan sebutan sikap. Contoh, duduk, berdiri. Nah, itu adalah salah satu contoh gerak wantah yang tidak mengandung arti. Yang kedua adalah gerak wantah yang mengandung arti. Contoh, menunjuk, melihat, memukul, memanggil, dan sebagainya. Berikutnya kita bahas jenis gerak yang kedua, yaitu gerak distilir. Gerak distilir adalah suatu gerak wantah atau gerak wantah yang mengalami penghalusan maupun perombakan atau bisa disebut distorsi sehingga menjadi gerak yang indah. Nah, itulah
yang dinamakan gerak tari. Jadi intinya dapat dikatakan gerak tari apabila gerak itu sudah mengalami penghalusan dan perombakan sehingga menjadi bentuk gerak yang indah. Gerak distilir adalah gerak yang sudah mengalami penghalusan tetapi tidak mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk gerak yang indah. Contoh, misalnya orang berjalan. Ini adalah gerak sehari-hari. Ini tidak bisa dikatakan menjadi gerak tari. Mengapa? Itu gerak sehari-hari, tidak indah lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah gerak yang indah. Gimana supaya menjadi gerak tari? Misalnya, ini gerak sehari-hari. Gerak sehari-hari itu ya orang berjalan, kalau melangkahkan kaki kiri, tangannya yang kanan. Gimana sekarang supaya menjadi gerak tari? Otomatis yaitu gerak yang indah dan tidak mengubah bentuk aslinya. Nih seperti ini. Nah, ini gerak melenggang, tidak mengubah bentuk aslinya. Yaitu kalau misalnya tangan kanan yang maju ya kaki kiri. Nah, ini contoh gerak wantah yang mengalami penghalusan tetapi tidak mengubah bentuk aslinya sehingga membentuk gerak yang indah. Nah, sekarang gerak wantah yang mengalami perombakan tetapi mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk gerak yang indah. Contoh misalnya tadi sudah disebutkan, kalau orang berjalan itu tangan kanan, kaki kiri. Kalau kaki kanan, tangannya kiri. Jadi orang seperti begini. Sekarang bagaimana kalau gerak wantah, gerak sehari-hari yang dirombak, yang tidak mengubah bentuk aslinya? Nah, misalnya seperti ini. Ini gerak wantah, gerak sehari-hari yang mengalami perombakan dan mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk gerak yang indah. Jadi bisa kanan-kanan, bisa kiri-kiri, atau bisa bersamaan, loncat misalnya, dan sebagainya. Berikutnya, gerak distorsi, yaitu gerak wantah yang sudah mengalami perombakan dan mengubah bentuk aslinya menjadi bentuk gerak yang baru, gerak yang indah. Contoh misalnya, tadi sudah disebutkan, kalau orang berjalan itu kaki kiri, tangan kanan. Kalau kaki kanan, tangannya kiri. Itu sudah lazim dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi gerak yang baru? Dengan cara didistorsi tadi, yaitu misalnya kanan-kanan, kiri-kiri, atau loncat. Gerak distilir dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak murni yang mengandung arti atau gerak maknawi. Yang kedua, gerak murni yang tidak mengandung arti tetapi ada unsur keindahannya atau artistik. Contoh gerak murni yang mengandung arti atau maknawi. Misalnya, nih ulap-ulap. Ini artinya ulap-ulap ini, gerak seperti ini adalah gerak melihat. Gerak melihat. Gerak melihat. Ini gerak murni yang mengandung arti. Nih. Atau banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silahkan nanti mencari contoh-contoh yang lain.
Ya. Yang kedua, gerak murni yang tidak mengandung arti tetapi ada unsur keindahannya. Contoh misalnya egol. Egol ini tidak ada artinya apa-apa kecuali ada unsur keindahannya saja. Jadi kalau dilihat, orang melihat itu kelihatannya indah. Ya, ini yang ada dalam gerak tari. Atau lagi misalnya gerak kepala. Ini gerak kepala. Ini gerak murni, ya, indah tapi tidak mempunyai pengertian apa-apa. Nah, demikian tadi ulasan sekilas. Mudah-mudahan pengetahuan yang tentang gerak tari ini, elemen gerak dasar tari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali untuk pembahasan yang akan datang. Bisa ritme, bisa iringan, bisa tata busana, bisa tata pentas maupun tema. Sampai berjumpa kembali untuk episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.